perkenalkan nama saya Ninyoman Sari Astiti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Tabanan dari SMP Negeri 1 Kediri. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru senior saya, Ibu DRA Tumilah. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Sari. Ya, apa kabarnya hari ini? Karo, kabar saya baik Bu Sari. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi Bu Ye. Yes. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa Bu Sari. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa Bu Sari. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Kebetulan materi saya adalah tentang literasi finansial. Adapun tujuan pembelajaran dari modul yang saya buat ada 3, yaitu 1. Siswa mampu memahami konsep dasar finansial dengan tepat. Yang kedua adalah siswa mampu memahami cara mengelola uang secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi berbagai sumber dan alat investasi serta pentingnya perencanaan keuangan dan anggaran dengan benar. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran Bu ya. Dan bagian mana dari pembelajaran yang ingin difokuskan dalam pengembangan siswa? Nah, fokus pengembangan yang saya lakukan adalah meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin dari strategi, metode, ataupun dari model pembelajarannya. Untuk strategi yang saya persiapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, integrasi dengan KSE, termasuk penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi, metodenya diskusi kelompok, dan model pembelajarannya adalah PBL. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning, itu Ibu nge? Betul. Selanjutnya, apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran tersebut? Ya, kendala yang saya hadapi adalah kurang minatnya siswa terhadap materi tersebut dan keterbatasan alokasi waktu. Oke, baik. Bagaimana Ibu merencanakan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran? Untuk melibatkan siswa secara aktif, saya akan menggunakan pendekatan interaktif seperti diskusi kelompok dan proyek-proyek kecil yang disertai dengan LKPD. Selanjutnya Ibu, bagaimana dengan media belajar yang Ibu gunakan di kelas? Apakah ada alat tertentu atau media khusus yang akan Ibu gunakan? Nah, media yang saya gunakan adalah seperti LCD, teks narasi, buku paket, LKPD, PowerPoint, serta video pembelajaran, tentunya juga menggunakan laptop. Bagus sekali Bu. Kita lanjutkan. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari sesi pembelajaran tersebut? Nah, keberhasilan yang akan saya ukur melalui evaluasi formatif seperti kuis,
partisipasi aktif dalam diskusi maupun observasi secara langsung. Nah, kira-kira kapan akan Ibu melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa, jam keberapa, dan di kelas apa? Baik Bu Sari, observasi itu alangkah baiknya nanti dilakukan pada hari Senin di kelas 9C jam ke-8 dan 9. Saya akan datang di kelas itu di hari Senin. Artinya di kelas 9C ya Ibu, kalau jamnya tadi jam 8.9. Ya, 8.9. Ya. Nah, nanti saya akan datang ke sana dan melihat dan mencatat apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran ini. Baik, terima kasih Bu Sari. Saya akan mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan pada saat pembelajaran nanti. Akan saya persiapkan dari sekarang. Ya, pada percakapan berikutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Pada saat itu nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktiknya Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi, dan sampai bertemu di observasi kelas di hari Senin. Baik Bu Sari, terima kasih kembali. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kelas dalam kegiatan observasi kelas. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Sari. Berdiri. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silahkan duduk kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang nggak masuk? Ada. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kabar hari ini baik semua ya? Iya, semangat. Ya, hari ini masuk semua. Iya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi ini, iya, kita hari ini akan mempelajari materi literasi finansial. Nah, iya, sudah paham prinsip-prinsip dalam melakukan ekonomi digital kemarin, anak-anak? Ya. Baik, anak-anak, agar belajar hari ini lebih bersemangat, iya, marilah tundukkan kepala kalian dengan hikmat. Iya. Baiklah anak-anak, sekarang silahkan kalian pejamkan mata sambil mendengarkan ada di sebuah taman yang indah, sedang angin dan berlari-larian dengan teman kalian, membuat kalian rileks. Kalian menghirup udara segar dengan menarik nafas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, sehingga kalian merasakan tubuh kalian menjadi segar. Dan hembuskan napas sekali lagi. Masih mempunyai perasaan nomor 1, sedih, angkat tangannya. Yang perasaannya senang, angkat tangannya. Atau ada yang tidak? Iya, sip. Ya, baik. Materi minggu lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Angkat tangan. Oh, Bagas, silahkan Bagas. Materi minggu lalu yakni prinsip-prinsip kegiatan ekonomi digital. Bagus, berarti kalian masih menyimpan memori materi minggu lalu.
Ya, ekonomi digital kita akan lanjutkan dengan materi hari ini. Yaitu materi hari ini kita sekarang adalah literasi finansial. Ya. Pernahkah kalian mengetahui istilah literasi finansial? Ya, silakan. Siapa yang sudah pernah? Putri. Literasi finansial atau literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan dan mengambil keputusan. Bagus. Jadi kalian sudah mengetahui arah mana pelajaran hari ini, yaitu tentang pengelolaan uang. Dari mana saja kalian menerima uang, anak-anak? Dari orang tua, uang yang dikasih orang tua kalian itu. Iya, ya sebagian adalah berapapun yang dikasih orang tuamu adalah kelola uang dengan baik. Apalagi setelah belajar materi ini, tentu saja nanti kita akan melakukan praktek bagaimana membuat anggaran pengeluaran dari uang yang setiap hari kalian terima. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, memahami konsep dasar literasi finansial dengan benar, seperti yang sudah diungkapkan temanmu Putri tadi. Kemudian, mengidentifikasi berbagai sumber dan alat investasi dengan benar. Kamu investasikan agar memiliki cadangan dikala ada keperluan mendadak. Kemudian yang ketiga, adalah kalian mulai hari ini bisa merancang perencanaan keuangan dan anggaran secara efektif dan efisien. Ya. Jadi yang selama ini kalian menggunakan uang tidak karuan, ya. Habis belajar Ibu nanti saya harapkan bisa mengatur uang secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah mampu membuat laporan diskusi kelompok dengan penuh tanggung jawab. Siap anak-anak? Siap. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita akan melakukan pretest tentang materi literasi finansial. Sejauh mana pengetahuan kalian tentang materi hari ini? Silahkan lakukan pretest dengan benar. Ya. Buka Google Form itu ya, saya kirim. Sabar. Bagaimana anak-anak, sudah selesai melakukan pretestnya? Ya, dari hasil pretest kalian beberapa siswa ternyata ya masih jauh pengetahuan tentang literasi finansial. Ya, baik. Akan saya terangkan dulu materi literasi finansial sehingga nanti post-testnya akan mendapatkan hasil yang meningkat. Halo Sobat Penyala, selamat datang di episode terbarunya La Kelas, di mana kita akan memberikan berbagai wawasan, tips, dan juga pengetahuan baru untuk kalian. Kali ini kita akan membahas mengenai literasi finansial. Dengar kata finansial aja kita udah males ya. Padahal ini penting loh bagi kita, terutama buat kalian yang masih mahasiswa atau baru mulai masuk kerja. Jadi kenapa sih kita perlu paham soal keuangan? Apa benar ini akan membuat hidup kita lebih baik? Atau ini cuma sekadar wacana yang muluk-muluk aja? Dalam video ini kita akan membahas isu literasi finansial ke dalam 5 bagian. Jadi yuk kita bahas satu persatu. Bagian pertama, kenapa sih literasi finansial itu penting? Jadi, menurut data OJK dari 2019, hanya 38% orang itu benar-benar memahami tentang keuangan. Bayangkan, 4 dari 10 orang dewasa. Kebanyakan dari kita taunya kita dapat uang, ya kita pakai aja. Konsepnya sederhana, tapi sayangnya jarang orang pahami.
Coba bayangkan kalian baru aja lulus, baru kerja, dan baru dapat penghasilan. Kalau kita nggak ngerti gimana cara mengelola uang itu, tiba-tiba uang itu akan pergi entah kemana, hilang, tanpa kita benar-benar merasakan manfaatnya. Dan tahu nggak, kurangnya pemahaman ini bikin kita kesulitan secara finansial, jadi stres, dan pada akhirnya bikin kita terjebak dalam hutang konsumtif. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, belajar secara bertahap. Nggak usah muluk-muluk harus jadi pakar finansial kok. Kita mulai dari yang paling basic aja. Dari inflasi, bunga, dan investasi. Hal kedua yang bisa kalian lakukan adalah bertanya ke pakarnya. Nggak pernah salah kok meminta bantuan atau meminta saran. Sekarang banyak kok webinar, seminar, konten-konten online yang membahas mengenai finansial dengan gaya yang santai. Dan yang ketiga, yang tidak kalah penting, jangan cuek sama keuangan. Kalian bisa memulai dengan menganggap uang itu adalah teman yang perlu kalian rawat. Karena layaknya seorang teman, uang juga harus kita rawat supaya dia betah lama di hidup kita. Bagian kedua, literasi finansial. Apa-apa aja yang harus kita pahami. Jadi, literasi finansial itu bukan cuma sekadar ngerti gimana cara pakai uang, tapi gimana caranya uang bisa bekerja untuk kita. Sebenarnya, literasi finansial punya 3 komponen utama. Yang pertama, kita ngerti soal uang. Yang kedua, kita bisa mengambil keputusan finansial yang bijak. Dan yang ketiga, kita paham resikonya. Kalau di sekitar kita, yang paling sering kita lihat adalah orang berani menabung. Tapi dia nggak berani untuk investasi karena takut uangnya akan hilang. Atau sebaliknya, kita sembarang investasi tanpa paham resikonya. Makanya nggak sedikit orang kejebak investasi bodong. Literasi finansial itu akan membuat kita lebih paham untuk tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang instan. Tapi lebih paham strategi dan resiko di setiap pengambilan keputusan finansial. Ini adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk awal pengelolaan finansial. Yang pertama, bedain mana tabungan dan mana investasi. Tabungan itu dana aman, sementara investasi itu dana untuk berkembang dan ada risikonya. Jadi kalian harus pahami bedanya dan nggak sembarang ikut-ikutan. Yang kedua, punya rencana keuangan yang jelas. Mulai dari kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Setiap tujuan bakal ada instrumennya sendiri. Misal tabungan untuk jangka pendek, dan investasi atau properti itu untuk jangka panjang. Yang ketiga, pelajari dengan kalkulator keuangan. Saat ini banyak loh alat digital yang gratis buat simulasi bunga majemuk atau perkiraan investasi untuk men-track keuangan. Jadi kita tahu bagaimana uang kita berkembang ke depannya. Bagian ketiga, mengatur keuangan dengan prinsip 50-30-20. Apakah cocok untuk semua orang? Prinsip ini adalah salah satu cara paling mudah untuk kita awal belajar mengatur keuangan. Secara simpel, kita membagi pengeluaran kita menjadi 3. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi, dana darurat, atau tabungan. Tapi apakah cara ini cocok untuk semua orang? Coba kita telaah. Nah, 50% ini untuk dana yang pasti-pasti aja dan yang penting. Seperti tempat tinggal, makan, transportasi. Kadang kita bingung membedakan mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan. Dan di sini kadang kita perlu tegas sama diri kita sendiri. Kalau ada yang bisa ditekan, maka dana itu mending kita alokasikan untuk investasi atau tabungan. Lalu, untuk alokasi 30% untuk keinginan ini, kadang kita susah mengontrol diri sendiri, karena terus kita meningkatkan gaya hidup seiring bertambahnya pendapatan. Dan 20% sisanya bisa kita tabung untuk masa depan. Bisa dalam bentuk tabungan, atau investasi, atau properti. Tapi karena tingkat inflasi per tahunnya 3-5%, jadi uang yang kita tabung per tahunnya berkurang nilainya. Itulah kenapa investasi itu penting banget untuk kita perhatikan. Nah, ini adalah tips untuk kalian bisa memaksimalkan prinsip 50-30-20. Yang pertama, punya rencana keuangan yang fleksibel. Sesuaikan prinsip ini dengan keuangan kalian, jangan kaku. Kalau bulan ini pengeluaran kebutuhan membengkak, ya ambil sedikit dari keinginan, bukan dari tabungan. Yang kedua, selalu sisihkan dana darurat. Jangan pakai seluruh porsi tabungan kalian untuk investasi. Dana darurat ini penting banget, minimal senilai 3-6 bulan pengeluaran bulanan kalian. Yang ketiga, dan ini yang paling sulit, terus evaluasi gaya hidup kalian. Kalau bisa hemat, alihkan dananya ke investasi atau tabungan yang lebih menguntungkan. Bagian 4, menabung dan investasi. Bedanya apa dan kapan sih harus dilakukan? Kalian pasti pernah dengar, menabung pangkal kaya. Tapi kalau cuma nabung, bunga di tabungan itu hanya 1-2% per tahunnya. Yang nggak cukup buat ngalahin inflasi.
Itulah kenapa kita perlu investasi. Jadi, menabung itu untuk menjaga nilai uang supaya tetap aman. Sementara investasi itu untuk uang kita bisa bertumbuh. Tapi pasti ada resikonya. Contohnya, kalau kita punya uang tabungan 1 juta, bunganya hanya 10-20 ribu. Sementara inflasi itu 3-5% per tahunnya. Artinya, daya beli kita turun. Tapi kalau uang itu kita investasikan ke reksadana, uang imbalnya bisa 8-10% per tahunnya. Tapi yang penting, jangan asal investasi juga. Belajar dulu, mulai dari yang resikonya paling rendah sampai kita siap. Ini adalah beberapa rekomendasi untuk kalian yang mau memulai investasi dengan aman. Yang pertama, mulai dari reksadana pasar uang. Pilihan ini rendah risiko dan terjangkau untuk pemula. Setelah paham, baru kita mulai pindah ke instrumen yang lebih kompleks seperti saham. Yang kedua, selalu siapkan dana darurat. Sebelum investasi, pastikan kalian ada dana darurat setara 3-6 bulan pengeluaran kalian. Jadi kalau ada kejadian mendadak, kalian nggak harus jual investasi kalian. Yang ketiga, sabar dan konsisten. Investasi itu bukan jalan pintas. Kalian pasti butuh waktu dan konsisten untuk melihat hasilnya. Bagian 5, pinjaman online dan pay later. Apa sih bahayanya? Dan gimana cara bijak menggunakannya? Sekarang ada fenomena baru di sekitar kita, pay later dan pinjol. Siapa sih yang nggak akan tergiur dengan pinjaman cepat yang nggak ribet? Nggak perlu ke bank, cukup klik sana-sini, tiba-tiba uang masuk ke rekening. Tapi hati-hati, ada harga yang harus dibayar dengan semua kemudahan ini. Menurut OJK, 23% pengguna pinjol itu di usia 19-34 tahun. Dan sayangnya, mayoritas diantaranya itu galbay atau gagal bayar. Kok bisa? Karena pinjol sering menawarkan bunga yang tinggi, 0,8% per harinya atau 24% per bulan. Belum lagi biaya admin atau biaya denda kalau telat bayar. Jadi kebanyakan orang akhirnya terjebak di lingkaran hutang yang nggak ada habisnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kalian ingat sebelum pinjol atau pay later. Yang pertama, gunakan hanya untuk hal yang mendesak. Jadi kalian gunakan hanya kalau perlu banget. Jangan digunakan untuk beli barang-barang konsumtif, seperti gadget atau baju, kecuali kalian bisa bayar lunas. Yang kedua, baca syarat dan ketentuan secara teliti. Bunga, denda, biaya lainnya itu kalian perlu ketahui sebelum mengambil pinjaman. Ini penting banget supaya kalian nggak menyesal di kemudian hari. Dan yang ketiga, batasi penggunaan pay later. Pay later bisa memicu gaya hidup yang konsumtif. Coba hanya kalian pakai untuk hal-hal yang memang dibutuhkan dan bisa kalian lunasi secara tepat waktu. Nah, kita sudah harus mulai melek secara finansial sekarang juga. Setelah penjelasan tadi, semoga teman-teman dapat gambaran jelas kenapa literasi finansial itu penting. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal bagaimana uang bisa memberikan kita kontrol lebih atas hidup kita. Kita nggak harus kaya raya, tapi selama kita paham cara mengelola uang, hidup kita akan lebih tenang dan kita akan lebih siap untuk masa depan. Ingat, uang itu bisa habis, tapi ilmu soal uang itu investasi yang nggak ada matinya. Semoga obrolan kita hari ini bisa menjadi langkah awal untuk kalian mencapai hidup yang lebih stabil dan sejahtera. Kalian sudah menonton video tadi, ya kan? Nah, bagaimana pengertian literasi finansial sudah kamu kuasai. Sekarang silahkan duduk membentuk kelompok masing-masing. Ya. Satu kelompok terdiri dari 6 atau 7 orang. Silahkan buat kelompok kalian. Bagaimana kalian membuat poster anggaran pribadi? Gak ada masalah? Ya, gak ada. Ya. Kelompok ini membuat deskripsi tentang anggaran pribadi menabung. Iya, ada masalah, Nak? Iya, semangat ya. Berarti kalian sudah bagus-bagus tuh. Ya, hasilnya udah bagus. Ya. Ya. Kelompoknya Agus, Sandi membuat deskripsi. Sudah jadi, Nak? Ada masalah? Ya, tidak. Ya.
Nak, ada masalah? Ya, tidak. Ya. Kelompok Celia sudah jadi? Iya, sudah. Sip. Bagas sudah jadi kelompoknya? Ya. Oh, berarti kalian mencermati video dengan bagus. Buktinya kalian bisa mengerjakan tugas dengan sangat bagus. Baik, ya. Baik, karena tugas kalian sudah selesai, kita akan tampilkan satu kelompok untuk presentasi ke depan. Iya. Iya, silahkan kelompok Satria tampilkan poster anggaran yang kalian buat. Silahkan maju ke depan. Ya, Satria sama Putri. Naratornya siapa? Ya. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa, pensi, jaya, yes. Di sini saya akan mempresentasikan poster mengenai cara mengatur anggaran pribadi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Wulandari, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nimade Tarstianadi, absen 25. Putri. Kenalkan, nama saya Gusti Bagusada Devananda, absen 5. Saya Karya Adi Sanjaya. Perkenalkan, nama saya Niko Mantrisarya Putri, absen 23. Saya Niputu Adresi Pesera Skramna, 96. Cara mengatur anggaran pribadi. 1. Ada tentukan penghasilan total Anda. Di depan sudah ada, Tri. 2. Daftar dan kategorikan pengeluaran. 3. Prioritaskan pengeluaran esensial. 4. Tetapkan tujuan keuangan. 5. Pantau dan sesuaikan anggaran. 6. Simpan dana darurat atau sisihkan uang untuk menabung. Apakah ada pertanyaan? Iya, sangat bagus. Silahkan kelompok lain untuk menanggapi. Baik, Sandi. Apa tujuan mengatur anggaran pribadi? Baik, tujuannya mengatur anggaran pribadi adalah untuk memastikan bahwa Anda memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan keuangan Anda, sambil menghindari utang yang tidak perlu atau kekurangan uang. Apakah jawaban dapat diterima? Ya, tepuk tangan. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Agung. Apa itu mengatur anggaran pribadi? Baik, mengatur anggaran pribadi adalah proses merencanakan dan mengontrol bagaimana Anda membelanjakan dan menghemat uang Anda. Apakah jawaban dapat diterima? Ya. Baik anak-anak, sangat bagus penampilan dari kelompok Putri dan kawan-kawan. Antusias dari kelompok lain pun dalam menanggapi juga sudah sangat bagus. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok yang membawakan poster literasi finansial. Silahkan duduk kembali. Dah. Baik, presentasi kami tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian memang sangat potensial. Presentasi dari kelompok masing-masing sangat bagus. Ya, Ibu harapkan dari presentasi kalian menambah wawasan literasi finansial. Diskusi sangat bagus. Dari semua kelompok, partisipasinya menanggapi juga sangat bagus. Baik, dari diskusi kelompok tadi, apa yang kalian dapat anak-anak? Silahkan, siapa yang mewakili? Silahkan Satria, apa yang dapat kamu simpulkan tentang materi hari ini? Menurut yang saya simpulkan mengenai mengatur anggaran pribadi adalah tentang mengambil kendali atas keuangan Anda, membuat keputusan finansial yang bijak, dan mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Iya, bagus. Tepuk tangan anak-anak. Iya. Jadi Satria dan
mewakili kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa materi literasi finansial itu adalah bagaimana kalian mengelola uang yang kamu dapat dari orang tua setiap harinya, kemudian bisa menyisihkan sebagian kecil untuk menabung. Kalian dari materi ini juga tahu jenis-jenis investasi apa yang baik dan benar. Ya. Kemudian langkah yang diimplementasikan dalam sehari-hari dalam kegiatan kalian sehari-hari adalah lakukanlah, sisihkan uang yang kalian dapat dari orang tua itu untuk menabung, untuk cadangan. Terima kasih. Bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah mempelajari materi literasi finansial? Ya, saya minta tolong Sandi untuk mengungkapkan perasaan senang mempelajari materi hari ini. Saya senang karena saya bisa mendapatkan ilmu tentang mengelola uang dengan baik. Bagus. Lakukanlah seperti yang diungkapkan temanmu Sandi tadi. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan kalian tentang literasi finansial hari ini, Ibu akan bagikan link Google Form post test. Iya, silahkan lakukan post test. Ibu pastikan apakah semuanya bisa mengisi link post testnya anak-anak? Iya, baik. Baik. Ternyata dari hasil post test mengalami peningkatan anak-anak, mengalami peningkatan sekitar 26%. Itu artinya pembelajaran hari ini kalian sangat puas. Iya, sangat senang mengikutinya. Iya, terima kasih anak-anak. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Materi berikutnya nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis investasi yang baik. Ya, minggu depan. Pelajari di rumah masih berkelanjutan dengan literasi finansial. Anak-anak, sebelum saya tutup materi pembelajaran hari ini, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, materi hari ini telah kita selesaikan dengan baik. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Silakan Sandi untuk pimpin dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Berdiri. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Silakan istirahat. Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Ninyoman Sari Astiti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Saya masih ditemani oleh Ibu Tumila sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Saya juga ditemani oleh Bapak Wayan Swece sebagai pengajar praktik di Angkatan Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tabanan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Baik Ibu, percakapan kita hari ini adalah percakapan pasca observasi
Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, baik Bu Sari. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas? Ya, perasaan saya sangat senang Bu Sari. Ya. Cuman ya sedikit agak canggung, tapi syukurlah semuanya proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Bagaimana menurut Ibu sesi pembelajaran yang sudah berjalan? Sesi pembelajaran berjalan sangat baik, meskipun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan tentunya. Ya, baik. Apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai semuanya? Asungkaro, sebagian besar tujuan pembelajaran tercapai sangat baik, yaitu siswa dapat menunjukkan pemahaman dasar terhadap materi. Namun ya beberapa siswa seperti biasanya masih perlu pendampingan dan peningkatan kualitasnya. Baik. Bagian mana dari pembelajaran yang menurut Ibu paling berhasil? Saya menganggap bagian yang paling berhasil adalah pada saat diskusi kelompok, ya, di mana pada saat diskusi itu siswa terlihat aktif dan antusias dan sangat partisipatif. Ya. Ya. Baik. Bagian mana yang menurut Ibu yang perlu masih diperbaiki? Apa ya, bagian yang perlu diperbaiki adalah mungkin masalah pengelolaan waktu ya, karena itu metodenya pembelajaran itu baru, mungkin beberapa aktivitas jadinya agak molor waktunya, sehingga memakan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan. Ya, bagus sekali ya Ibu ya. Nah, lanjut Ibu, bagaimana siswa merespon strategi yang Ibu gunakan? Ya, respon dari siswa sangat baik. Ya, sangat antusias. Mungkin karena media dan metode pembelajaran yang digunakan baru dan berbasis IT, teknologi. Ya, berarti di sini siswa itu tertarik ya Bu dengan media-media digital yang Ibu gunakan ya Ibu ya. Betul. Ya, kita lanjutkan Ibu ya. Apakah ada momen tertentu yang menunjukkan keterlibatan siswa secara aktif? Ya, betul Bu Sari. Momen yang sangat saya perhatikan sangat menarik bagi saya adalah di saat siswa sangat antusias dalam berdiskusi kelompok. Mungkin dalam bertukar ide itu sangat kreatif dan inovatif. Ya. Ya, baik. Lanjut Ibu ya. Apa umpan balik dari siswa mengenai pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, siswa menunjukkan bahwa mereka menikmati metode pembelajaran interaktif dan lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan pada proses pembelajaran tersebut. Ya, selanjutnya apa rencana tindak lanjut Ibu untuk sesi pembelajaran berikutnya? Rencana saya tentunya sebagai guru kita harus menambah variasi metode dan media pembelajaran serta melakukan evaluasi lebih sering, mungkin saya lakukan mingguan sehingga dapat memantau perkembangan proses belajar siswa. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya rasa sudah cukup kegiatan pasca kita hari ini, dan terima kasih atas waktunya melakukan kegiatan di hari ini, dan saya persilahkan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Om Swastiastu, salam kenal. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu yang sudah mau berkolaborasi dengan CGP saya dalam beraksi nyata terkait modul ini. Nah, di sini tadi Ibu sudah dilakukan acara pasca ya, karena pra sudah, observasi juga sudah oleh rekan saya. Tadi sudah ditanya detail, di sini juga saya ingin
menggali ilmu sama Ibu. Kebetulan Ibu adalah senior saya. Jadi walaupun saya posisinya sebagai seorang GP belum tentu saya jauh dari Ibu, karena tetap senioritas itu adalah ada di Ibu. Terkait pengelolaan waktu ya, kalau kita mengajar dengan menggunakan pengelolaan waktu, kalau menggunakan pembelajaran yang manual sama seperti biasa kan agak susah Bu. Nah di sini saya ingin tahu apakah pengelolaan waktunya itu Ibu modelnya seperti apa Bu? Mungkin gini ya Pak, karena kan kita metode pembelajaran kemarin itu kan mungkin apa ya, masih canggung saya lakukan, sehingga jadinya kan perlu penyesuaian itu dalam perencanaannya nih ke metode kemarin kan apa ya, iya berdiferensiasi problem based learning. Ya jadi anak-anak nih sebenarnya lebih bagus, cuman karena waktu kita kan 35 kali 2 nih kan sangat ya. Berarti kalau materinya Ibu sudah terdiferensiasi, ada video, ada PDF. Ya, ada terus video. kalau yang di sekolah di sini dalam pengelolaan waktu itu kan banyak ya implikasinya. Salah satunya ya kita harus menggunakan learning management system. Itu kalau kita tidak menggunakan itu ya agak susah juga. Betul ya. Terus kalau Ibu di sini pakai apa nih learning management systemnya? Iya kalau apa cuma di kelas saja penyampaian materinya? Untuk sementara di kelas Pak, karena di kelas kebetulan sudah lengkapkan dengan kita untuk memutarkan video misalnya kan sudah lengkap dengan wifi, dengan proyektor, nih kan jadi kita tinggal pakai laptop. Jadi untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan masyarakat biasanya kita download kemudian kita putar. Untuk pengamatan siswa nanti siswa silahkan berpendapat terhadap video, misalnya mengelola uang misalnya nih ke investasi saat ini yang apa ya lagi tren misalnya. Kan investasi ala saya dengan investasi sekarang kan tentu saja berbeda nih ke. Itu sudah sangat bagus sekali Bu, karena itu kan salah satu media atau alat bagaimana kita mentransfer memberikan materi sama anak. Nah, cuma kalau menurut saya Bu ya, seperti yang saya alami dengan kemerdekaan belajar seperti sekarang, kita yang pertama diferensiasi. Diferensiasi kadang-kadang kalau kita masih di Tabanan ya belum semua sekolah menggunakan learning management system. Salah satunya COVID itu membelajarkan kita harus tetap menggunakan learning management system yang bagus kayak Google Classroom, Edmodo sama LMS Moodle. Karena apa? Karena dengan learning management system itu seperti tadi Ibu bilang perlunya pengamatan, pengamatan perkembangan pembelajaran anak. Jadi kalau kita dengan sistem reguler di kelas waktunya cuma sekian menit dengan jumlah siswa yang begitu banyak kan tidak maksimal. Nah untuk memaksimalkan itu kan perlu sebuah media yang kita bisa pantau kapanpun kita bisa pantau. Salah satunya adalah Google Classroom atau LMS Moodle. Jadi pembelajaran sinkron asinkronnya itu yang perlu. Karena kita mengajar itu tidak bisa selalu sinkron. Itu seperti kita mengajar reguler. Apalagi kita kalau berbicara tentang kemerdekaan merdeka belajar. Jadi kalau sudah merdeka belajar kita harus mengacu kontekstual sama alam Bali. Alam Bali Ibu tahu sendiri bagaimana murid sering libur, gurunya juga sering libur karena entah upacara apapun alasannya. Nah, jadi untuk melihat perkembangan itu, guru kalau saya Bu ya, saya bercerita nih bukan begini. Kalau saya di sekolah sebelum COVID pun saya sudah biasa melakukan pembelajaran blended. Itu dengan LMS Moodle. Kadang-kadang kalau anak ingin presentasi, ya kita mainkan Zoom atau Meet. Nah, anak-anak pun kalau mungkin ada 5 orang atau 10 orang nggak sekolah, ingin penjelasan ulang, sementara materi saya sudah kasih dalam bentuk video, flip, yang buku flip itu sama PDF, anak tetap nggak puas karena dia lebih suka mendengarkan gurunya lebih detail daripada cuma video. Ya, jadi saya tetap memberikan kemerdekaan anak bisa mengakses pembelajaran dengan Zoom atau Meet. Jadi waktunya itu benar-benar merdeka. Kapan dia bisa mendengarkan presentasi, mau hari libur, hari apa, itu yang harus kita berikan. Ya, berarti apa ya? Betul-betul kemajuan IT ya mungkin ya, karena tapi kalau share-share gitu kan gampang. Artinya apa? Tuntutan kontekstual seperti Ibu bilang, kalau dulu yang kita ngajar ya cukup di kelas saja. Sekarang dengan diferensiasi kita di kelas sama kasih video. Tapi ada kemerdekaan anak, beberapa anak mungkin ya Bu ya yang ingin tetap mendengarkan penjelasan walaupun lewat dunia maya. Nah, di sanalah perlunya seorang guru yang benar-benar harus selalu ready terkait dengan kompetensi literasi digital. Dan mungkin itu kelemahan yang mungkin ya Google Meet, Google itu yang memang kita jarang
jarang lah, rasanya jarang lah masih kita lakukan gitu ya. Nah makanya kalau saya bilang sama setiap program bisa tanya sama kelompok tuh saya sampaikan begitu, untuk mencetak seorang kepala sekolah ya jangan penunjukan pakai request tapi pakai fit and proper test. Jadi kan padahal kalau kemampuan anak-anak saya yakin mampu ya, karena masing-masing di HP itu aplikasi sudah semua Bu, artinya walaupun gurunya seperti ibu lah, guru lama belum menganggap ibu nggak bisa pakai pasti bisa Bu, cuma belum mau. Sama seperti saya, apakah saya pinta? Saya juga sama gaptek. Tapi kalau kita sudah mau mengikuti pasti bisa. Nah kembali kan tergantung siapa kepala sekolahnya. Walaupun saya ngomongnya begini, apakah semua guru di Semia mau mengikuti saya? Enggak. Karena apa? Karena saya tidak punya power, tidak punya legalitas untuk memaksa guru terkait dengan merdeka belajar. Akses anak pembelajaran itu tidak boleh terputus hanya gara-gara libur. Contoh nih libur, anaknya libur ada upacara, tapi anaknya pingin tetap belajar, pingin tetap presentasi, tapi gurunya tidak mau melayani. Karena libur kan tidak boleh ngakses pelajaran, padahal di zaman sekarang mau libur apapun alasannya, sakit pun yang penting masih bisa komunikasi, bisa melihat, kan bisa by meet by Zoom. Itu menggunakan hybrid. Cuma saya nggak bisa memaksa teman-teman seperti itu, ya karena saya nggak punya power. Kalau saya Bu Nyoman, tolong dong besok hybrid muridnya karena ada yang libur gini-gini. Siapa kamu kan pasti begitu jawabnya. Tapi kalau udah kepala sekolah, Ibu nanti hybrid, linknya juga dikasih sama saya bisa pantau. Jadi pembelajaran walaupun contoh nih Ibu di sekolah, terus Bu Nyoman Sari di rumah, boleh nggak ngajar walaupun Bu Nyomannya nggak di sekolah, nggak tatap muka, bisa. Apalagi di sekolah ini sudah ada wifi. Ya anak-anak cuman kendalanya anak-anak kan nggak boleh bawa HP. Nah itu sekarang Bu. Sekarang anak-anak tidak boleh bawa HP. Kalau seperti misalnya ya tertentu, misalnya ulangan itu boleh. Itu yang salah. Semua CGP saya juga bilang seperti itu yang salah. Karena apa? Katanya ketakutan anak-anak mengakses video porno. Betul, karena memang pernah terjadi ya. Jadinya mungkin kita sekarang saya tanya balik. Kalau anak pegang HP apakah di saat sekolah aja Bu? Kan enggak. Kadang-kadang dia di rumah. Waktu yang paling banyak mengakses pegang HP kan di rumah. Apalagi udah jam 8 malam dia kunci pintu. Apakah kita bisa memantau dia tidak pegang porno? Karena kalau kita sebagai orang tua ya Pak, ya saya terus terang, dulu kalau jam 8 anak sekolah itu HP itu saya siapkan di meja makan. Jadinya kalau kapan belajar ya biar konsen belajar gitu. Kalau Ibu kan sama dengan saya. Kalau udah jam 8 HP tidak boleh dipegang. Tapi apakah semua anak mau begitu? Semua orang tua mau begitu. Nah kalau di rumah itu kan begitu. Tapi di sekolah kalau kita menakuti anak pegang HP untuk nonton porno kan gampang Bu. Setiap jam masuk ya anaknya ditaruh di tas, kayak tas gini dah taruh semua, kasih tulisan namanya ini. Jadi sambil jalan, begitu kita tidak pakai ya nggak usah pakai itu. Siapa gurunya masuk kalau mau pakai HP bawa tasnya. Jadi gampang itu. Di sini paling jarang Pak kalau ulangan misalnya, kemudian kalau pembelajaran seperti tiang Niko kan mereka perlu diskusi, membuat poster dan sebagainya baru boleh. Tapi itu pun pengawasan. Pokoknya nggak boleh keluarkan HP untuk main-main selain pas pada saat pelajaran. Ya itu udah bagus memang benar prosedur seperti itu. Cuma larangannya itu memang tidak boleh Bu. Harus itu tetap boleh HP, yang penting kita bisa mengontrol gitu aja sih. Kalau di sekolah saya dulu semuanya gitu, nggak boleh bawa HP, kaosnya panjang, udah nggak zaman. Kalau kita ngelarang anak ngakses HP, kalau SMA kan rata-rata memang sudah, maaf ya kalau SMP Pak, betul deh. Ya makanya kadang-kadang ada guru kalau bawa HP nih kok ngumpet-ngumpet gini main game. Itu makanya kalau anak bawa HP, kita bikin kesepakatan di kelas. HP boleh dibawa, tapi HP-nya gimana misalnya. Kalau ada kerjaan memang menggunakan HP, baru enggak. Kalau enggak ya bisa. Memang perlu, biar anak SMP nggak main HP ya udah taruh di tas atau di locker, beres. Malah kita sering menyediakan kalau orang sakit menghubungi, kita siap kali kelas. Benar, karena itu kontekstual, sudah zamannya HP jangan dilarang. Kalau dilarang kita tidak akan pernah maju. Kalau mau Indonesia emas, kita masih kaku, masih kalu, ya nggak akan up to date Bu gitu. Ya, itu deh. Sekolah kita peraturannya begitu, ya selagi nanti orang nomor 1 sekolah kita memperbolehkan kan kita berani. Kalau sekarang kan saya kebetulan juga koordinator pembina OSIS begitu, pakemnya kan nggak berani. Ya makanya di CGP saya kalau emang belum jadi kepala sekolah ya aturannya memang harus disaring-saring mana yang itu kan salah Bu. Di Indonesia kenapa moralitas guru dan siswanya nggak begitu bagus? Karena kita di agama tuh cuma belajar teori Bu. Ada pembelajaran agama kebanyakan teori, malah
Dia tidak menginspirasi. Contoh seperti agama. Jangan kita paksa dia sembahyang, Bu. Kalau menumbuhkan rasa empati, simpati yang tinggi terhadap sesama, kita ajak anak-anak ke panti asuhan, ke panti jompo. Silakan keluarkan. Silakan keluarkan uang sendiri. Kalau nggak punya uang, bawa beras kali sekian kelas, kali sekian anak, kan dia punya rasa empati. Kita ajak satu keluarga. Cuma sekarang kepala sekolahnya, kalau anaknya diajak ke sana kan dia nggak belajar. Nah, kan itu ketakutannya, apakah dengan belajar terus anak akan punya jiwa empati yang tinggi? Kan tidak, Bu. Nah, itu permasalahannya. Implementasinya itu. Ya, seperti di agama Hindu contoh, Bu. Kalau kita pinter mantra segala macam, kita nggak bisa jadi mangku, Bu. Kalau kita nggak lukat, kalau kita tidak ketunjuk. Nah, artinya pembelajaran agama itu kan nggak nyambung jadinya, Bu. Itu sih. Ya, nanti, Bu, kita ngobrol-ngobrol banyak. Ini sudah terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Sorry, Bu, ya, ganggu. Kenapa? Saya kelas 3 kebetulan kan.